Ya, seperti yang melanjutkan sesi 1, sesi 2 mungkin kalau ada pertanyaan terutama dari teman-teman mahasiswa dulu, teman yang muda-muda ini ke Eyang Rake. Kalau tidak Pak Nyoman nanti yang menanyakan sesuatu ya. Silakan Kevin, Sania dan Felix kalau ada yang ingin tanyakan, saya persilakan waktu buat kalian. Ada Kevin, ada Felix, Sanina dan Sania. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau komentar juga boleh, komentar. Bentar kalau boleh. Komentar kalau aja. enggak atau Pak Nyoman dulu Pak, mungkin beliau juga ininya kritis nih. Baik. Pak Nyoman silakan. Pak Nyoman. Terima kasih Pak Agus. Wah, ini kesempatan luar biasa ini. Saya belajar dari Pak Gede Rake. Pak Gede Rake ini saya menyebutnya begawan beliau ini. Terima kasih. Ya, jadi saya itu backgroundnya S1 dari arsitektur Pak Gede Rake, terus kemudian melanjutkan di perencanaan wilayah dan kota, kemudian melanjutkan lagi ke arsitektur lagi. Nah ya, nah, mungkin saya juga hampir sama Pak Rake, jadi memang senang juga dengan jadi tidak hanya terkait dengan teknis di arsitektur saja, tetapi juga berbagai hal yang terkait dengan di luar kulit arsitektur itu sendiri, karena arsitektur ini adalah satu wujud karya cipta manusia ya, karena ada kebutuhannya sebenarnya ya. Jadi bukan dibalik arsitektur itu nanti untuk manusia, tapi manusia itu perlu dengan arsitektur itu dihadirkan karena ada kebutuhan manusia. Dilupakan begitu ya. Ya tadi menarik sekali bahwa Pak Rake itu mencoba mengupas relasi antara pendidikan dan makna pendidikan terhadap kehidupan ya. Jadi seolah-olah ini sebenarnya satu kritik juga bagi kita bahwa seringkali pendidikan ini seolah-olah jadi terpisah kesannya dengan kehidupan sendiri gitu ya. Nah terus kemudian kalau di arsitektur itu sendiri sebenarnya saya melihat dalam 3 hal itu kemarin juga dalam diskusi beberapa waktu yang lalu, bagaimana kita itu diajarkan untuk mampu berpikir kritis gitu ya, critical thinking, terus kemudian memiliki rasa empati. Empati ini tidak hanya empati sosial tapi juga empati terhadap lingkungan hidup. Nah, terus kemudian dari keduanya baru muncul rasa kreativitas atau sikap kreatif itu, sikap kreatif. Nah ini yang kadang-kadang timpang ya, tadi saya menggarisbawahi persoalan kesadaran itu Pak Rake ya. Kalau di Sigmund Freud itu kan ada conscious unconsciousness ya, kesadaran ketidaksadaran ya, dengan pola gunung esnya itu kalau nggak salah ya, mohon koreksi juga ya. Jadi memang seringkali kita berarsitektur tapi tidak sadar, nah seperti itu, menghasilkan karya arsitektur tidak sadar, apalagi kalau misalnya mereka yang tidak punya pengetahuan tentang arsitektur. Jadi misalnya seperti membangun rumah karena berdasarkan semata kebutuhannya, tapi dia tidak sadar dampak dari bangunan yang dibangunnya terhadap lingkungan sekitarnya gitu ya. Nah tadinya ada jarak antar bangunan, karena ada kebutuhan dihabiskan jarak antar bangunan. Satu keluarga berprinsip demikian karena tidak adanya kesadaran terhadap lingkungannya. Banyak keluarga secara kolektif melakukan hal yang sama di satu kawasan kota. Nah akibatnya apa? Dampaknya tadi ya, terhadap timbul masalah yang lebih luas. Ya ini cuman memang mungkin saya akan menanyakan nih Pak Rake, dari literatur tadi mungkin banyak yang memang saya hanya sekedar mendengar saja, tetapi mungkin tidak membaca secara mendalam begitu Pak Rake. Jadi bagaimana sih sebenarnya untuk kita mampu mengkaitkan antara kecerdasan yang kita peroleh dari menggali pengetahuan itu dengan bagaimana menumbuhkan kesadarannya gitu ya. Jadi karena di sini yang saya juga dari penelitian saya melihat persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini kalau dari disiplin arsitektur itu sebenarnya berakar dari adanya masalah kesadaran arsitektur. Itu saya mengangkatnya seperti itu. Jadi pada saat Pak Rake mengungkapkan ini ada persoalan kesadaran, nah di sini barangkali sangat sesuai sekali dengan mungkin hipotesis saya yang melihat bahwa persoalan arsitektur termasuk juga persoalan perkotaan yang terkait dengan arsitektur kotanya dan lain-lain itu adalah
mungkin berkurangnya atau tidak adanya atau barangkali terjadinya degradasi terkait persoalan kesadaran arsitektur tadi. Nah ini mungkin pertanyaan saya adalah bagaimana sih sebenarnya cara menumbuhkan atau menyeimbangkan antara tadi di satu sisi ada kebutuhan kecerdasan melalui pengetahuan, tapi di sisi lain ini yang seringkali kita lupakan, menanamkan kesadarannya itu. Ya terima kasih, itu dari saya Pak Rake untuk diskusi ini. Silakan yang barangkali yang lain nanti kita diskusi aja, Pak Agus kalau boleh ya. Ya. Ya yang generasi yang lebih muda, ada komentar juga ya yang tadi great decoupling. Bagaimana nanti ya pekerjaan akan digantikan banyak sekali oleh mesin ya, merancang ya, orang bisa akan keluar dengan dikasih masukan dengan algoritma tertentu, dia keluar dengan desain rumah tertentu sudah keluar. Ya Pak. Ya itu silakan komentar aja, komentar. Ini nih dunia yang sangat berbeda nanti akan kita hadapi. Kadang-kadang anak-anak harus harus diminta ini satu-satu ini. Gimana? Ada voluntary? Komentar. Vin dulu nih, Vin. Komentar Vin. Yang paling tua Vin. Iya Pak, terima kasih. Untuk adik-adiknya. Baik, mungkin ya Pak, mungkin saya saat Pak Gede Rake bilang adanya kecerdasan dan kesadaran berpisah, ini juga sebenarnya saya dulu sempat punya concern tersendiri Pak terkait tadi yang Bapak bilang bagaimana mesin nanti bisa menggantikan pekerjaan manusia. Dan dulu juga sebenarnya saya sebelum memilih arsitektur juga sempat orang tua saya juga sempat khawatir nanti kalau mau jadi arsitek kan nanti kalau orang mau bikin rumah bisa aja tinggal cari di Google atau bisa aja bla 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 bla. Jadi ngapain sih jadi arsitek? Dulu sempat ada pemikiran seperti itu orang tua saya, dan sebenarnya saya sendiri pun sempat khawatir juga. Namun memang sebenarnya saya dari dulu pengen jadi arsitek, jadi ya sudah saya coba dulu saja masuk ke sini, dan sebenarnya setelah masuk sini pun juga ternyata banyak juga sih hal-hal yang bisa saya pelajari di luar itu sih Pak. Jadi kalau dari saya mungkin tanggapan saya mungkin ya itu tadi sih Pak. Sebenarnya khawatirnya juga saya ke depannya lebih ke apakah nanti teknologi itu akan membantu kita atau malah menggantikan kita gitu Pak. Itu sebenarnya kekhawatiran saya. Oke. Ya senang dengarnya. Ya siapa komentar aja, komentar ya. Iya Pak. Komentar menarik itu ya. Ini menarik. Silakan siapa mau nambahkan, udah itu kita diskusi. Iya. Isunya ke depan apa? Ya. Silakan. Ya, silakan. Mungkin saya Sanina. Mungkin saya mau menyambung tentang Kak Kemorel. Dulu saya juga punya concern di hal yang sama tentang diganti oleh robot gitu dengan algoritma tertentu. Tapi waktu itu saya pernah ada kelas, kalau nggak salah kelas dari arsitektur juga, yang jadi dosennya tuh saya lupa waktu siapa, tapi dosennya juga pernah berkata kalau nggak bisa digantikan oleh robot karena dalam bidang ini itu diperlukan rasa kemanusiaan, kayak empati terhadap calon pengguna atau empati terhadap klien, misalnya klien yang kemarin kalau tugas klien apartemen, empati terhadap klien bagaimana ya nanti faktor-faktor tertentu gitu Pak. Iya, ya sekian dulu. Menarik. Ya, siapa mau nambahkan? Ya. Silakan. Iya Pak Gede Rake. Ini sebenarnya saya tiba-tiba kepikiran aja sih Pak, ingin bertanya. Dari tadi kan sebenarnya teknologi itu bisa jadi pisau bermata dua ya Pak, entah dia untuk kita ataupun menggantikan kita nanti, sehingga kita nanti jadi kehilangan lapangan pekerjaan kita gitu. Nah, sebenarnya kalau dari Pak Rake ini ada nggak sih Pak tips untuk kami nih sebagai yang generasi baru, bagaimana agar kita tuh tidak mudah digantikan oleh mesin gitu Pak? Sebenarnya lebih ke situ sih Pak. Apakah Bapak punya pandangan lain mungkin yang sebenarnya anak-anak sekarang bisa dilakukan oleh generasi sekarang gitu Pak, agar nanti ke depannya tidak mudah digantikan oleh
teknologi yang terus berkembang. Terima kasih, Pak. Ya, ada yang menambahkan, senang dengar komentarnya. Hebat mahasiswanya Pak Agus ini. Ya. Sudah. Saya kan Oke. Pak Rake saya belajarnya kan dari muridnya Pak Rake juga, dari Pak Ansori juga gitu. Jadi Oke. Pak Ansori di bawahnya Pak Rake. Ya, baik ya. Jadi begini. Ya, sesi ini menunjukkan hal yang sangat bagus ya. Sering sekali kita itu dalam pendidikan ini khususnya seperti di ITB, di teknik kita itu ya, sering sekali kita itu diminta menjawab pertanyaan. Ya kan biasanya diketahui ini ya pertanyaannya, lalu jawabnya apa, gitu kan? Begitu terus ya, diketahui ini ya. Jadi pertanyaannya ini, kita selalu mencari jawabnya, pertanyaannya sudah diketahui. Nah, dalam hidup ini ternyata tidak begitu. Yang dalam hidup ini yang sulit itu merumuskan pertanyaan. Ya, ini ya. Ini sedikit ada orang mengatakan, tidak tahu saya pernah baca di mana. Apa bedanya orang pintar sama orang bijak? Orang pintar itu bisa memberi jawaban yang benar, the right answer. Kalau orang bijak itu, they can pose the right question. Iya. Dan pendidikan kita kelemahannya kita tidak membantu orang bertanya. Ya. Nah, karena kita sering sekali tahu jawabnya tapi pertanyaannya nggak jelas gitu. Ya, makanya kita sering punya the right answer to the wrong question. Nah, dari pertanyaan tadi itu bagus ya. You are posing the right question ya. Ya, bahwa teknologi itu bermata dua. Ya, bahwa akan ada akan ada yang bisa diganti kegiatan tertentu, tapi ada bagian yang empati Anda bicara itu tidak bisa diganti. Nah, kesadaran ini yang penting pada mahasiswa Pak Agus. Ya. Satu, sadar bahwa teknologi akan bisa menggantikan sebagian pekerjaan Anda ya dengan ini masukkan program. Tetapi ada hal-hal yang tidak bisa digantikan, yang memang itu manusia, yang berkaitan dengan heart, berkaitan dengan creativity, itu tidak bisa digantikan. Ya, ada pekerjaan yang memang tidak bisa digantikan, berempati, ya, kemudian memberikan solusi yang istilahnya spesifik pada seseorang, yang caring, itu tidak bisa digantikan. Nah, ini pentingnya ya kalau kita sadar begitu, jadi harus dilihat dengan baik apa yang perlu Anda kembangkan ya nanti supaya Anda tetap relevan. Jadi kata kuncinya di situ, keahlian kita tetap relevan. Ya, dengan relevan dengan kebutuhan yang ada. Jadi begitu. Ya. Supaya Anda tetap relevan, sebab ya ini akan selalu teknologi itu makin lama makin maju, ada yang bisa dia gantikan, ada yang tidak bisa dia gantikan. Yaitu ya. Nah, inilah yang perlu. Nah, sebagai seorang arsitek, apa yang tidak bisa digantikan? Anda sudah mengatakan berempati, mendengarkan spesial need dari seorang yang membutuhkan desain, kemudian barangkali juga dengan lingkungan dan sebagainya. Itu hal-hal yang satu ya. Kalau dari segi keahlian, lihat apa yang tidak bisa digantikan, masuk ke sana. Jadi nanti jenis pekerjaan banyak yang ya sebagian bisa digantikan, sebagian tidak. Jadi nurse gitu itu akan sangat banyak diperlukan. Ya, karena itu yang memberikan kasih sayang ya. So itu Anda tidak bisa gantikan. Nah, Anda sebagai arsitek ada juga bagian keahlian yang nggak bisa digantikan oleh mesin. Mungkin menggambarnya bisa ya, tetapi bagian konsepnya yang sangat unik di tengah satu lingkungan tertentu itu orang tidak bisa menggantikannya itu. Jadi ini. Nah, sering sekali pengetahuannya itu bukan pengetahuan yang sifatnya repetitif. Ya, setiap
skill yang sifatnya repetitif itu akan bisa digantikan oleh mesin. Nah, apa yang tidak repetitif? Apa yang unik? Itu yang perlu dicari. Pada any profession itu seperti itu. Nah, kemudian ada komentar yang kedua, ya seperti Anda tadi, Sanina mengatakan empati, Anda nggak bisa gantikan empati. Begitu sampai saat ini. Ya. Nah, pertanyaan yang kedua sebenarnya ini apa yang dikatakan oleh Kevin, ya bagaimana supaya ya ini pisau bermata dua ini kita jangan jadi slave-nya teknologi, tetapi kita itu memanfaatkan teknologi. Nah, itu satu. Pak Nyoman tadi ya bicara tentang bagaimana ada tip ya Pak ya tadi pertanyaan Bapak ya bagaimana ini disambungkan ya agar tidak terlepas sama sekali. Nah, inilah pertanyaan ya. Ya. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang pendidikan yang mendalam. Jadi yang sering sekali orang lupakan ya. Nah, di sini saya ingin berbicara tentang the power of mind. Ya. Jadi the power of mind dalam peradaban manusia. Ini kita sedikit. Jadi kita ini DNA-nya hanya terpisah sedikit ya, bedanya 1,6% dari simpanse. Sama-sama primata ya. Tapi simpanse sekian juta tahun tidak bisa membangun peradaban. Kita bisa membangun peradaban. Nah, dari mana asalnya peradaban itu? Mulai dari pikiran manusia. Itu ya. Jadi manusia bisa membayangkan ada kuda bersayap. Manusia bisa membayangkan ada ya singa berkepala manusia. Begitu. Jadi ini sesuatunya imajinasi itu yang namanya subjective reality, imagine reality. Begitu. Peradaban itu berkembang karena imagine reality. Arsitektur itu kan mulainya dari mana Pak Nyoman, Pak Agus? Mulai dari pikiran kan? You start with imagination. Betul. Ya, sudah itu bikin ini, bikin itu, semuanya dari imagine reality. Nah, imagine reality ini bisa mengenai sesuatu yang fisik, bisa yang sifatnya non fisik. Realitas tapi non fisik. Jadi sistem demokrasi, ya sistem kepercayaan itu semuanya reality yang tidak fisik. Itulah bedanya manusia. Sebab itu nanti ya kalau kita berbicara tentang nanti teknologi akan terus berkembang, tidak bisa kita rem. Tetapi bagaimana mengembangkan mindset ya agar teknologi ini tidak melukai, gitu kan? Tidak menjadi sumber bencana, tapi menjadi berkah. Itu kan pertanyaan Anda. Nah, disinilah perannya pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Dari life. Nah, life itu apa? Kehidupan itu ada dua. Ya, kehidupan yang sifatnya fisik, kehidupan yang sifatnya moral. Ya, di dunia ini ada hukum-hukum fisik seperti hukum gravitasi, hukum-hukum moral juga yang berlaku universal. Nah, sering sekali kita tidak sadar mengenai ini. Begitu. Dan di sini saya bicara tentang mindset. Mindset. Jadi di sini pentingnya mindset itu kan apa yang hidup di pikiran kita. Begitu. Mari kita contoh ambil sederhana ya sekarang ya. Kita ini masuk ke era global warming sekarang ini berbahaya sekali. Nah, asalnya dari mana? Ya. Kalau orang di kampung saya bilang ini asalnya dari pikiran. Dari mindset. Kenapa? Di dunia ini ada mindset yang mengatakan bahwa alam itu diciptakan untuk kita. Betul Pak Nyoman? Ya. Alam diciptakan untuk kita dan kita boleh di sini pakai aja untuk menaklukkan alam. Iya. Bisa menggunakan sesuka kita. Iya. Iya. Ya. Nah, ada mindset di timur khususnya enggak. Kita itu bagian dari alam. Apa yang melukai alam akan melukai kita. Itu kan dua hal yang berbeda mindsetnya. Ya. Teknologi juga begitu, ya. Jadi mindset kita terhadap teknologi, terhadap kita kehidupan. Jadi ini yang perlu kita bangun sejak awal. Jadi lalu kalau itu kita punya teknologi, kalau mindset kita
kita hadir untuk menaklukkan alam, teknologi kita pakai semau kita, gitu kan? Membawa pollution dan segala. Kalau mindset kita, ya kita bagian dari alam, kalau ada teknologi, ya kita pakai teknologi tanpa melukai alam. Karena kita melukai alam, kita juga melukai diri kita sendiri. Nah ini ya yang tidak banyak disinggung dalam pendidikan. Kita bicara tentang skill, kita tidak bicara tentang mindset. Ya Pak Agus, ini jarang sekali bicara. Misalnya manusia ini begini, ya. Jadi di manusia ini ada mindset yang belief system tentang paradoks. Ya. Kalau ya, ini hanya ada di timur, di agama-agama banyak paradoks. Begitu. Kenapa misalnya maaf ya. Ini sebentar lagi, bukan sebentar, ini sudah berjalan orang menjelang lebaran ada zakat, ada ya gitu kan, Pak? Ya, betul, Pak. Ya, di ini ada berdana, mempunyai, kalau di Bali begitu ada charity. Ya. Charity, betul. Karena kita itu believe in paradox. Paradox itu apa? Paradox berbagi. Makin kita berbagi, makin kita berkelimpahan. Iya, iya kan? Proof. Betul. Ya, Pak. Ya, ini mindset ini yang tidak duduk. Sementara kita berpikir kaya itu adalah mendapatkan. Kalau di timur, kaya itu siapa kaya itu berbagi. Yang banyak berbagi, yang banyak memberi. Nah ini, this is about mindset, ya. Maaf, ini saya mau masukkan ini dulu, masukkan masukkan ngecat dulu, ada sebentar aja. Maaf. Nah, ya silakan. Saya mungkin nambahin ke teman-teman nih buat Felix dan kawan-kawan ya, Sanina. Itu kata kunci yang luar biasa adalah kalau bantuan Anda ke teman-teman itu adalah mental kaya. Mindset ya, bermental kaya itu belum tentu karena banyak duit, tapi mental kaya adalah kuat-kuatlah berbagi. Halo Pak Nyaman, itu trip kalau mau kaya gitu Pak. Saya membuktikan. Iya. Itu mindset. Ya Pak Nyaman. Yang harus digarisbawahi ini mindset ini sebenarnya Pak. Ya, jadi kalau saya dengan kita dengan istri saya itu kita mungkin belum, apalagi dosen kan masih belum beli, tapi kita mental kaya dulu lah, berani berbagi. Betul Pak ya. Betul ya. Kenapa ada zakat 2% ya Pak? 2,5% itu 2%. 2,5% yang apa itu? Kalau yang ini ya betul. Ya itu zakat, ada charity. Kemudian kalau di Bali orang mempunyai ring pandita mapu dana ring wong miskin, itu bagian daripada, karena di balik itu ada paradoks. Ya. Itu kan di mindset, ya begitu. Nah kenapa ya? Lihat saja Amerika ya, yang sekarang kalau Anda lihat perkembangan Amerika sekarang itu ya, homeless yang paling banyak di dunia, gelandangan di kota-kota besar itu di Amerika. Ya, luar biasa. Karena apa? Ya, karena orang bicara ya kalau orang tidak mampu itu ya kesalahan dia gitu. Ya sudah, karena pikirannya kesalahan dia. Begitu. Kalau kita kan berbeda ya, kalau orang mampu ya barangkali kita beruntung, ini adalah kesempatan untuk membantu gitu. Kalau kita diberi kesempatan kan begitu toh? Iya. Di Timur kan kita begitu ya, untung kita diberi kesempatan dan kemampuan untuk membantu orang lain. Dengan berbagi kita makin kaya, begitu. Kaya. Ya, itu ya sistem-sistem yang begitu ya. Jangan lupa orang lain ya, kita maaf di timur itu kan yin and yang ya, orang bicara ya begitu. Kalau di barat itu kan yin and yang itu bermusuhan. Tidak, kalau di timur cuma itu bagian dari kehidupan ya. Ya bulan itu hanya punya arti kalau langit itu gelap gitu kan, kalau tidak ya gitu kan begitu. Jadi kalau dalam gambar itu Pak, kalau gambar nggak dikasih bayangan, nggak dikasih gelap tuh nggak kelihatan 3 dimensinya. Exactly. Jadi anak tidak boleh memaki-maki gelap. It has its own function, gitu kan? Ya. Jadi ini, ya begitu. Jadi ini yang bagian di, yang pendidikan kita yang perlu itu, yang kita lupakan itu mindset. Begitu. Mindset tentang apa? Tentang ya kehidupan kita sendiri. Begitu toh. Orang bicara tentang maaf.
keberhasilan. Ya. Jadi di barat, di Amerika itu pursuit of happiness. Semua orang ingin berhasil, tapi ada bermacam-macam keberhasilan dalam hidup ini. Begitu. Ya, ini yang sering sekali kita lupa. Begitu. Ada istilah saya keberhasilan beracun. Banyak orang keberhasilan beracun, berhasil tenar lalu bunuh diri gitu. Nah, meaningless ya. Ya, jadi toxic, hancur. Tapi meaningless. Ya. Jadi meaningless dan dia menghancurkan dirinya sendiri. Ada keberhasilan yang pahit, bitter ya. Dia berhasil tapi dengan menghancurkan orang lain gitu. Orang lain, betul. Ya, begitu. Tapi ada keberhasilan orang di timur itu, ini yang kita cari. Ya, keberhasilan yang bermakna itu, yang hidup yang membawa berkah, berhasil dengan membantu orang lain berhasil, gitu kan? Ya. Oh ya. Ya, kayaknya yang dibaca Pak Raka sama yang dibaca saya sama ini. Ya, betul kan? Ya, makanya Pak Agus menang saya. Ya, kita kuat dengan menguatkan orang lain. Orang lain, betul. Ya, maju dengan memajukan orang lain. Begitu. Jadi ini lalu kita masuk ke apa yang disebut mentalitas berkelimpahan. Begitu. Jangan takut berbagi karena ya tidak akan habis yang kita bagi ya. Ketika kita berbagi itu makin banyak. Nah, ini semuanya kan di mindset gitu. Ya. Begitu. Saya Dan ingin sedikit menimpali Pak Ragus. Ya, monggo. Ada justifikasi mungkin ke teman-teman yang masih muda itu. Kenapa kok semakin mental, kalau dalam bahasa saya adalah mental kaya itu adalah mental berani berbagi. Karena gitu, itu melatih mindset kita Pak, melatih mental kita untuk nothing to lose. Nah, helpful gitu ya. Nah, itu yang akan dibuat orang mempercayakan pekerjaan, mempercayakan modal itu ke kita. Ya, itu yang teman-teman nanti kalau kebingungan cari kerja gitu, udah helpful aja, bantu aja, nanti orang akan trust ya. Ya. Ada mandat yang akan kita dipercaya oleh orang karena kita orangnya helpful gitu ya. Mudah membantu orang. Ya. Gitu. Ya. Ya silakan Pak Raka kalau mau dilanjut ada teman-teman. Betul yang Pak Agus katakan. Nah, ini dengan kalau mindset kita begini ya, hidup kita tidak transaksional. Oh, saya kasih ini kalau Anda ngasih itu, enggak, beli aja. Iya. Tolong aja. Kasih aja gitu. Ya. Kasih aja ya, dan kemudian ya belajar dari mana saja. Jangan lupa belajar dari mana saja. Begitu. Disinilah saya melihat kearifan Jawa ya, maaf Pak ya. Seperti namanya ini, saya suka namanya Pak Agus Eko Madio. Iya, hidup itu Madio lah. Madio. Iya. Itu aja. Iya, dalam hidup Pak. Saya Pak Rago. Iya. Enggak. Itu filosofi saya itu. Filosofi ya. Begitu. Sak Madio. Ya, orang menyebutnya itu jalan tengah. Ekonomi sekarang juga kalau Anda lihat kapitalisme di barat, Amerika yang ekstrim nggak jalan. Yang jalan adalah kapitalisme benevolent seperti di Swedia, Denmark. Itu jalan tengah. Tidak sosialis, tidak fully kapitalis. Nah, ini ya. Jadi kalau kita begini, ya kita dengan mindset seperti ini lalu hidup itu menjadi lebih ringan. Kita mendorong memberi. Jangan takut memberi karena ya itu bagian dari Anda akan berkelimpahan begitu. Dan penting sekali jangan berhenti belajar gitu. Ini yang sangat penting. Jadi kalau dari pendidikan, look at your mindset ya. Begitu. Apa yang membuat kita ya bisa meningkatkan kemanusiaan kita begitu. Jadi ini yang bagian yang sangat penting. Ya, ada hal-hal kecil yang membedakan manusia dengan yang non manusia. Ya, kita mengenal paradoks, hewan tidak mengenal paradoks. Gitu. Iya. Iya. Jadi turut mensejahterakan alam atau lingkungan itu akan mensejahterakan diri kita juga gitu Pak. Oh iya benar. Ya, sebab itu maaf kalau di Bali yang sangat terkenal kan Trihita Karana. Trihita Karana. Ya, itu konsep di mana sebenarnya di semua kepercayaan juga begitu, cuma mungkin labelnya berbeda. Ya, itu adalah konsep menyatakan kita itu bagian dari lingkungan kita. Ya, ini alam ini ada alam sosial, alam spiritual, ada alam fisik. Ya,
kita itu tidak terpisah, kita bagian dari itu, gitu kan? Sebab itu kita harus live harmony with the physical environment, dengan social environment, dan kemudian juga dengan spiritual konsep. Itu sebenarnya yang berlaku, ya begitu. Kalau orang mengatakan itu modal sosial, modal dan sebagainya. Bagian begitu. Dari sistem kehidupan ya Pak Rake ya? Ya itu yang kita sebut, itu yang bagian dari dimensi-dimensi kehidupan, begitu. Ya, jadi ini kalau dari pendidikan yang kita sedikit sekali bicara tentang mindset, ya skill pasti kita perlu, ya karakter kita perlu jelas ya, tetapi mindset itu penting sekali. Ya, itu yang men-set up relasi kita dengan siapa, ya, dengan pencipta kita, dengan teman-teman kita, dengan lingkungan. Kalau itu duduk bagus, lalu hidup ini menjadi lebih ringan. Begitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih. Iya. Ini diskusinya sangat asik nih. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada yang... Iya. Ya, kalau buat saya habis ini jadi merenung betul nih Pak Rake nih tadi. Iya. Kayaknya udah ngerti, tapi kayaknya masih ada yang salah nih, belum pas betul, belum mengendap betul nih dari saya. Banyak hal yang sudah saya pahami tapi. Kemudian ini Pak Rake, mohon mungkin saya bisa bertanya lagi ya terkait dengan tadi ada konsep antara kehidupan dan pengetahuan, terus kemudian kecerdasan dan kesadaran. Posisi etika itu gimana sih Pak Rake? Posisi etika itu ya. Posisi etika itu di kesadaran. Saya boleh memuji Pak Nyoman, itu pertanyaan yang sangat-sangat bagus itu. Ya. Jadi etika itu tempatnya di kesadaran. Kesadaran etis, kesadaran tanggung jawab sosial. Itu mesin tidak pernah punya, Pak. Ya, tanggung jawab sosial, kesadaran moral, kesadaran etika, mesin tidak pernah punya. Itu yang Pak Agus katakan. Ya, tolong orang dengan etik yang tinggi, ya, itu akan hukum itu akan datang dengan sendirinya. Ya, the law of, ya, saya selalu berkata hukum semesta yang berlaku bagi semua orang, whatever your religion, whatever your race, gitu. Ya, seperti juga hukum fisik berlaku buat kita semua, hukum gravitasi, gitu ya. Ya, kalau udah tahu hukum gravitasi, jangan meloncat dari tempat yang tinggi, gitu kan, gitu. Nah, jangan bilang, oh saya ini orang Bali meloncat tempat tinggi tidak bakalan jatuh, enggak jatuh juga. Orang Jawa jatuh, orang Bali, orang Belanda jatuh, enggak peduli gitu. Nah, hukum moral juga menurut saya ada hukum semesta istilah saya yang sifatnya moral. Itu berlaku seperti tadi hukum tentang paradok berbagi dan sebagainya itu berlaku begitu buat siapa saja, ya. Paradok kerendahan hati ini yang saya sering dengar ya. Orang yang rendah hati justru akan ditinggikan, betul Pak Agus? Saya masih belajar, Pak. Saya harus merenung terus. Begitu justru. Kayaknya saya juga belum, Pak. Ya, jadi ini banyak sekali paradoks. Ya. Jadi ini ya jangan takut memberi ya. Sebelum Anda meminta, sebab kalau Anda memberi tidak perlu meminta ya. Beri secara bijak Anda akan dapatkan. Begitu. Nah, ini pentingnya ya Pak Nyoman ini ya pertanyaan di mana letaknya etika, sebab itu ya bagian yang sangat penting nanti dalam pendidikan. Orang bicara memang pendidikan karakter menjadi penting ya, yang berkaitan dengan empati menjadi penting, tetapi orang lupa itu datang dari right mindset. Ya, ketika kita sadar bahwa ya berbagi itu ya, kita believe in berbagi itu akan bikin kita kaya, lebih kaya. Lalu that's your mindset. Lalu Anda akan berbagi dengan senang hati, kan begitu? Iya, begitu. Jadi ini bagian yang sangat sederhana, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang ya istilahnya apa ya, paradok berbagi yang jelas, paradok kaya ya, paradoks yang lain itu ketika kita sadar tentang itu lalu kita akan melakukannya dengan senang hati. Ketika kita sadar dengan
bahwa kita itu bagian dari alam, lalu kita akan memelihara alam. Ya, ketika kita mengerti bagian dari suatu social system, lalu kita akan melihara social system yang ada di kita. Lalu cara kita berhubungan dengan orang lain juga menjadi berbeda. Maaf, kalau di Jawa ini banyak sekali saya suka. Ini saya dulu mungkin lahir di Jawa, Pak Agus. Ya, jadi ya Sakmadio, saya true believer in hidup Sakmadio. Saya true believer in Tuno Sata Batisana, betul Pak? Batisana Pak, betul dagang itu, betul. Ya. Jawa Timur, dagang pasar tuh, Batisana. Batisana. Jadi begitu. Nah, kemudian paradok tentang happiness lagi ya. Tadi kita berbicara. Kalau di Barat orang bicara tentang happiness, ya, itu adalah ketika semua keinginan Anda tercapai, bukan kebutuhan saja ya. Keinginan tercapai. Itu konsep orang di Barat. Konsep orang menaklukkan alam. Kalau kita di Timur, ya, kebahagiaan itu datang dari apa? Mengendalikan keinginan. Bukan memenuhi keinginan. Itu kan dua konsep yang berbeda. Ya. Jadi kendalikan keinginan kita. Ya, jinakkan keinginan kita, baru ada kebahagiaan. Bukan penuhi keinginan terus-menerus. Nah, ini paradigm, orang mengatakan itu paradigm. Orang bicara tentang mindset. Nah, ini yang ya bagian yang perlu dibicarakan dalam pendidikan yang sering sekali kita lupa. Bahwa kita itu interdependent. Ya. Maaf, saya sering mengatakan begini dalam hidup. Sering sekali kita bicara tentang ada ikan, begitu. Oh, ini ikan. Tidak, yang kita beli di pasar itu kalau dia sudah ya tidak hidup, itu bukan ikan, itu bangkai ikan gitu kan. Begitu maksud saya, itu bangkai ikan. Iya ya. Sebab tidak pernah ada ikan di luar air. Luar air. Iya kan? Tidak pernah ada yang namanya ikan di luar air. Demikian dia keluar air, dia menjadi bangkai ikan. Kita juga begitu. Kita tidak pernah aja yang namanya manusia di luar sistem udara yang beroksigen. Iya kan, Pak Nyoman? Ya. Ya. Tidak pernah kita, nggak ada yang namanya manusia ini udara, enggak. Ya. Nggak ada. Ya setiap ya di luar sistem ini kita nggak pernah ada gitu. Jadi ini makanya orang mengatakan menaklukkan alam, enggak. Bagian dari ini seperti kita juga tumbuh-tumbuhan dengan sinar matahari dan sebagainya. Nah, ini mindset bahwa kita a part of a big whole, ya. Ini menjadi bagian penting dalam dalam pendidikan. Ini yang maksud saya membicarakannya mulai dengan meluruskan mindset. Begitu. Ya. Nah, kalau ini kita bereskan, lalu tidak ada mindset domination. Dominasi tidak ada karena kita saling bergantung. Yang ada ya, itu mutual, adalah mindset kolaborasi. Ya, mutual. Saling mutual ya. Jadi ini bagian yang sering sekali kita lupa, dan kita di Timur sering sekali mengadop begitu saja falsafah hidup orang di Barat yang sangat individualis, padahal kita itu masyarakat kolektif. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Raka. Ngobrol gitu saja sudah. Ya. Pak Raka, maaf, ini karena waktunya kurang dari semenit lagi, lebih baik kita pindah ke sesi berikutnya saja ya Pak ya. Boleh kalau mau